Makan bajamba, atau juga disebut makan barapa, adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Secara harfiah, makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Asal-usul makan bajamba ini berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan sudah dimulai sejak abad ke-7, tepatnya ketika awal masuknya Islam ke Minangkabau. Makan bajamba dilangsungkan dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan dan umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok. Suatu kelompok biasanya terdiri dari 3-7 orang yang duduk melingkar, dan di setiap kelompok telah tersedia satu dulang yang di dalamnya terdapat sejumlah piring yang ditumpuk berisikan nasi dan berbagai macam lauk pauk. Untuk lauk pauk biasanya disajikan masakan khas Sumatera Barat, berupa rendang daging, gulai ayam, asam padeh daging, terong balado, perkedel, dan lauk lainnya. Biasanya nasi dan lauk disajikan dalam satu nampan atau piringan besar. Meski semuanya sama-sama duduk tegap dan melingkar di lantai, tetapi ada sedikit perbedaan di antara peserta laki-laki dan peserta perempuan. Peserta laki-laki dihadapkan duduk baselo atau bersila, sedangkan para perempuan duduk dengan cara basimpuh atau bersimpuh. Makan bajamba biasanya dibuka dengan berbagai kesenian Minang, kemudian diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga acara berbalas pantun. Tradisi makan bajamba ini diyakini berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan diperkirakan telah ada sejak agama Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-7. Oleh karena itu, adab-adab yang ada di dalam tradisi ini umumnya didasarkan pada ajaran Islam terutama hadis. Beberapa adab dalam tradisi ini diantaranya adalah seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambilnya. Ketika makan nasi diambil sesuap saja dengan tangan kanan. Setelah ditambah sedikit lauk pauk, nasi dimasukkan ke mulut dengan cara dilempar dalam jarak yang dekat. Ketika tangan kanan menyuap nasi, tangan kiri telah ada di bawahnya untuk menghindari kemungkinan tercecernya nasi. Jika ada nasi yang tercecar di tangan kiri, harus dipindahkan ke tangan kanan lalu dimasukkan ke mulut dengan cara yang sama. Tujuan makan dengan cara tersebut agar nasi yang hendak masuk ke mulut bila tercecer tidak jatuh ke piring, sehingga yang lain tidak merasa jijik untuk memakan nasi yang ada dalam piring secara bersama-sama. Selain itu, posisi duduk juga harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara basimpuh bagi perempuan dan baselo bagi laki-laki. Kemudian setelah selesai, tidak ada lagi nasi yang tersisa di piring dan makanan yang disediakan wajib dihabiskan. Program pemberdayaan. Sesuai dengan tujuan makalah ini untuk memberikan upaya pemberdayaan dan pelestarian tradisi makan bajamba agar tetap selalu ada dan tidak ditelan oleh globalisasi, maka perlu dibuat rancangan berupa program pemberdayaan tradisi makan bajamba. Jadi, di sini kami merancang dua program pemberdayaan tradisi makan bajamba, yaitu satu, restoran makan bajamba. Ketika mendengar kata restoran, pasti yang teringat bagi kita adalah sebuah tempat makan yang mewah, modern, makanan internasional. Maka di sini kita dapat menciptakan sebuah inovasi yang unik di mana restoran tapi berkonsep makan bajamba. Konsep tempat restoran tetap memiliki desain yang modern, sehingga dengan ini akan menarik kaum-kaum muda untuk makan di sana, apalagi di zaman sekarang keestetikan sebuah tempat lebih dinilai daripada kualitas rasa makanan di tempat tersebut. Dan di sini kita kolaborasikan dengan sentuhan tradisional yaitu makan bajamba. Setiap pelanggan bebas memesan menu apa saja, namun jika di restoran biasa penyajian terpisah, maka di sini kita sajikan menu tersebut ke dalam sebuah piring besar sehingga saat menyantap makanan nanti maka pelanggan akan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya. Kedua, desa wisata. Pada program desa wisata ini, kita dapat memilih sebuah desa yang memiliki keindahan alam seperti pemandangan hijau yang dapat menyejukkan mata. Pada desa wisata ini, kita akan melibatkan para penduduk sekitar untuk berjualan di desa ini yang tentunya menjual makanan khas Sumatera Barat yang sekarang mulai susah ditemukan. Selain kuliner, kita mengadakan atraksi bela diri tradisional seperti silek, lanyah yang pastinya akan menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Namun, karena di sini kita menekankan tradisi makan bajamba, kita akan berfokus pada kuliner. Di sini kita harus mengenalkan tradisi makan bajamba sebagai tujuan utama dalam desa wisata ini, sehingga nantinya akan tertanam pada pengunjung bahwa jika belum makan bajamba, di sini belum pernah
ke desa wisata ini. Sehingga dengan ini, tradisi makan bajamba akan terdengar menarik dan para wisatawan akan berlomba untuk mencobanya. Tradisi makan bajamba yang dimaksud di sini haruslah menyesuaikan dengan adat makan bajamba dan makanan yang disediakan pun harus berupa lauk pauk tradisional.